Terima kasih untuk semua sahabat yang selalu setia bersama kami menyaksikan Irama, Inspirasi Ramadan, Ramadan Segarkan Iman. Kali ini kami akan membuka kesempatan untuk jamaah yang sudah hadir. Silakan, sudah ada penanya yang bersiap, kami persilakan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurcahyo dari Fakultas Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Dok, saya mau bertanya, menu makan seperti apa yang baik dikonsumsi saat berbuka puasa? Kemudian, apabila kita mengkonsumsi mie instan saat berbuka atau sahur, bahaya itu apa aja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nur Cahyo. Ini pertanyaan mahasiswa banget gitu ya. Selanjutnya, siapa? Serikandi kita, silakan untuk. Nama saya Krisdayanti dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Program Rekayasa. Baiklah, yang ingin saya tanyakan adalah, pertama memang sama dengan yang pertama, pertanyaannya apa yang harus kita konsumsi saat berbuka dan sahur agar kondisi kesehatan kita terjaga walaupun saat puasa gitu. Untuk pertanyaan yang kedua adalah secara pribadi ya, saya sendiri merasakan kalau misalkan ketika berbuka puasa terus langsung makan nasi dan makanan-makanan yang lainnya, perut itu terasa tidak nyaman gitu. Apa itu penyebabnya dan bagaimana solusinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Kade. Semua pertanyaan-pertanyaannya, dokter, adalah pertanyaan mendasar yang tidak hanya saja dirasakan oleh para penanya, tapi juga banyak pemirsa-pemirsa kita yang menyaksikan acara ini merasakan hal yang sama. Bagaimana dokter? Kita jawab dulu dari pertanyaan mengenai menu makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi dan bagaimana kalau beberapa bagian dari kita sering mengkonsumsi mie instan. Saya tidak menyebutkan kendala finansial ya, tidak. Silakan dok. Baik, alhamdulillah, ya betul. Jadi memang mie instan ini adalah solusi yang paling mudah dan paling bisa cepat dilaksanakan ya. Baik, nah menu buka memang sebetulnya ini adalah menu biasa ya Kang ya. Jadi tentu saja terdiri dari karbohidrat, itu bisa diwakili oleh nasi, kemudian sayuran, proteinnya bisa dari tahu atau tempe gitu ya. Kemudian dari sayur-sayuran, kemudian kalau bisa buah, memang bisa pisang atau apapun lah sebetulnya itu bisa. Lalu minum apapun, tapi kalau bisa memang tadi seperti saya sampaikan, usahakan tidak minum bersoda, itu kurang baik minuman bersoda. Lalu untuk mie instan, memang ini seperti dilema kalau kita sedang sekolah ya Kang ya. Namun kalau memang itu memang harus dikonsumsi, usahakan mengkonsumsi mie instannya itu juga dicampur dengan sayuran. Ada kalanya kita kan bisa memasak mie instan, kita tambah sayuran, apakah kol atau apapun, itu bisa menjadi salah satu solusi agar tidak hanya mie instan saja yang dikonsumsi. Ya, jadi kita bisa mengeluarkan sedikit lagi ya, beberapa ratus rupiah mungkin untuk membeli beberapa ons sayur mayur untuk dilengkapi dalam mie itu. Iya. Jadi dok, memang mie instan ini jangka panjang akan berbahaya. Tapi ketika kita kombinasikan dengan sayur mayur, akan bisa tereduksi sedikit demi sedikit, walaupun tetap ada bahayanya. Betul. Terima kasih dokter. Iya. Kemudian satu lagi dokter, konsumsi untuk makanan buka dan sahur. Apakah ada perbedaan dokter? Menu buka seperti apa, sahur seperti apa, dan bagaimana pola makanan atau berbuka yang sesuai juga nih dengan anjuran Rasulullah? Iya, baik. Jadi kalau konsumsi komposisi makanan yang untuk buka dan sahur saya kira sama ya. Jadi berisi karbohidrat, kemudian protein, berisi sayur-sayuran, dan jangan lupa, sering kita lupa bahwa vitamin ya.
vitamin C ini penting sekali, Kang. Jadi kadangkala kalau kita misalnya tidak menemukan buah, tidak sempat kita membeli buah, kita perlu mengkonsumsi vitamin C. Kita bisa di pasaran itu ada vitamin C yang tidak terlalu mahal, mungkin itu bisa sebagai salah satu suplemen untuk menambah vitamin C. Kemudian pola berbuka. Nah, ini yang seringkali kita agak kurang memperhatikan. Jadi kalau berbuka puasa memang kenapa selalu dianjurkan ada tajil? Apa sebetulnya maksud dari tajil ini? Jadi pada saat kita puasa, hormon insulin di dalam tubuh kita itu dalam keadaan yang rendah. Nah, oleh karenanya kita harus meningkatkan dia ke dalam kondisi normal. Bagaimana caranya? Jadi ketika kita berbuka puasa, itu konsumsilah makanan yang memang mudah sekali diserap oleh tubuh. Karena makanan-makanan yang karena tubuh memang pada saat itu betul-betul membutuhkan glukosa. Nah, makanya Rasulullah sering minum madu dan makan kurma pada saat itu, karena kurma itu mempunyai kandungan glukosa yang mudah diserap oleh tubuh. Fruktosa, maltosa itu adalah gula yang siap diserap. Nah, itu setelah itu kita memang tidak dianjurkan untuk langsung makan berat. Jadi makan kolak dulu mungkin ya, kalau kita makan kolak dulu itu mencoba menstimulasi agar insulin di dalam tubuh kita itu naik terus. Jadi dia menstimulasi terus insulin agar naik terus sampai dalam level normal. Normalnya biasanya kita setelah mengalami aktivitas, misalnya setelah tajil itu kita sholat dulu dan lain-lain, setelah itu dia sudah siap. Mengapa kita butuh insulin dalam dalam kadar yang normal? Karena kalau dia masih rendah lalu kita sudah masukkan makanan yang berat, maka dia tidak siap untuk mencerna dengan baik, sehingga baru dia keluar sedikit makanan sudah banyak yang harus sehingga rasa laparnya tidak bisa terkendali kadang-kadang. Oleh karenanya mengapa bila langsung makanan berat terus perut kita menjadi seperti penuh, sembelit dan lain-lain, kurang enak. Hal itu karena rasa lapar itu menjadi hilang sehingga kita buka berlebihan gitu kan. Wah, ada baiknya juga nih untuk mengkonsumsi makanan berat selepas tarawih, bisa juga ya dok ya. Jadi jangan langsung tidur. Jangan langsung tidur agar sistem pencernaan kita bisa siap menerima makanan. Kalau bicara tentang kesehatan, apalagi bicara dengan kebiasaan pola hidup Rasulullah, bagaimana Rasulullah bisa menjadi insan yang sehat, sangat-sangat perlu waktu yang panjang. Dan bahkan waktu yang saya miliki tidak cukup untuk membahas seperti apa pola hidup Rasul dan bagaimana Rasulullah bisa menjadi insan yang sehat termasuk di bulan Ramadan. Dan waktunya juga dokter, kita harus menyimpulkan apa sih yang menyebabkan Rasulullah menjadi sehat, bagaimana kesehatan Rasul, dan termasuk inspirasi dan hikmah apa yang bisa kita ambil dari pola hidup sehat Rasulullah. Iya, baik. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kesehatan jasmani selama saum ini memang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana sahur dan bukanya kita juga harus memperhatikan menu makanan yang baik, artinya bukan mahal tetapi komposisinya yang baik dan benar. Kemudian seringkali kita juga harus memperhatikan minum. Kita harus minum paling sedikit 2 liter dalam 1 hari, itu harus diperhatikan. Kemudian juga perhatikan waktu istirahat, dan yang utama adalah bahwa kita harus menjalani Ramadan ini dengan bahagia, karena banyak yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Ramadan ini. Jadi jangan lupa juga berolahraga, itu juga sangat kita anjurkan agar kita tetap bugar dan sehat pada saat Ramadan ini. Demikian. Amin. Terima kasih. Kita aplaus dulu untuk narasumber kita, Ibu Dr. Ahadiani, Dokter Magister Kesehatan. Semoga semua tayangan ini bisa menginspirasi kita dan memberikan manfaat untuk semua pemirsa dan sahabat-sahabat yang menyaksikan. Terima kasih juga, kita aplaus juga untuk semua rekan-rekan jamaah Masjid Salman Institut Teknologi Bandung.
Dan akhirnya saya Akbar Hidayah harus pamit undur diri mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas pada hari ini. Sampai jumpa di Irama Inspirasi Ramadan. Ramadan Segarkan Iman episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.